Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dea Nandini Anindita dan Prisma Ayuneta dari Media Pembelajaran Unit 218 KKN 61 Universitas Islam Indonesia memiliki program kerja, yaitu program mengajarkan para siswa kelas 9 mata pelajaran Bahasa Indonesia yang bertemakan cerita inspiratif dengan judul yaitu Analisis Cerita Inspiratif. Tema ini sebenarnya didasari oleh kita yang dalam kehidupan sehari-hari tentunya pernah merasa putus asa dong. Bahkan mungkin kehilangan motivasi dan inspirasi dalam mencapai tujuan atau melakukan berbagai kegiatan. Nah, salah satu sumber yang dapat memberikan kita inspirasi kembali yaitu cerita inspiratif. Jadi, dengan adanya program ini diharapkan dapat memperkenalkan para siswa kelas 9 mengenai cerita inspiratif itu sendiri. Selain itu, untuk melatih siswa-siswa agar dapat menggali makna atau hal baik dari cerita inspiratif, yang mana dapat dijadikan sumber inspirasi untuk para siswa itu sendiri dalam melakukan kegiatan dan mencapai tujuan. Oke, langsung kita ke materi yuk. Subbab yang pertama dalam materi ini yaitu mengidentifikasi informasi cerita inspiratif yang mencangkup di dalamnya ada definisi cerita inspiratif, jenis-jenis cerita inspiratif, serta ciri-ciri cerita inspiratif. Kita bahas ke poin pertama dulu mengenai definisi cerita inspiratif. Kata inspirasi sendiri memiliki arti sebagai suatu hal yang muncul dalam pikiran kita karena adanya pengaruh dari luar diri kita atau dari proses pembelajaran yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, cerita inspiratif adalah sebuah kisah atau cerita yang dapat mengilhami dan memberikan inspirasi serta motivasi bagi pembacanya. Biasanya, cerita tersebut berbentuk prosa, yaitu karangan bebas yang tidak memiliki aturan seperti puisi. Nah, poin kedua, cerita inspiratif ini ada jenis-jenisnya loh. Ada yang berdasarkan sifat peristiwa dan ada yang berdasarkan tokoh. Untuk jenis cerita inspiratif yang berdasarkan sifat peristiwa dibagi menjadi dua, yaitu non-fiksi dan fiksi. Cerita inspiratif non-fiksi yaitu cerita yang berdasarkan peristiwa nyata atau sebenarnya. Sedangkan cerita inspiratif fiksi yaitu cerita yang menceritakan kisah fiksi atau khayal. Sedangkan untuk jenis cerita inspiratif yang berdasarkan tokoh dibagi menjadi tiga, yaitu cerita inspiratif orang terkenal, cerita inspiratif sufi, dan cerita inspiratif binatang. Cerita inspiratif orang terkenal yaitu cerita yang menceritakan orang atau tokoh-tokoh terkenal yang bersifat non-fiksi. Kedua, cerita inspiratif sufi yaitu menceritakan kisah-kisah sufi atau biasa disebut pemuka agama. Cerita inspiratif ini menceritakan pengalaman sehari-hari seorang pemuka agama. Biasanya cerita ini dapat bersifat fiksi ataupun non-fiksi. Terakhir, cerita inspiratif binatang yaitu cerita yang menginspirasi yang tokohnya diperankan oleh binatang. Biasanya cerita inspiratif binatang ini bersifat fiksi. Lalu poin ketiga ada ciri-ciri cerita inspiratif, yaitu pertama, cerita inspiratif memiliki struktur teks. Kedua, cerita inspiratif biasanya memiliki tema yang spesifik. Ketiga, cerita inspiratif juga memiliki alur cerita tertentu. Keempat, cerita inspiratif juga memiliki pesan atau amanat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kelima, cerita inspiratif bersifat naratif. Keenam, cerita inspiratif umumnya menceritakan kisah kehidupan karakter yang bisa menjadi panutan bagi pembacanya. Lalu, lanjut ke subbab yang kedua, mengenai menyimpulkan teks cerita inspiratif. Yang mencangkup di dalamnya bagaimana cara menyimpulkan teks cerita inspiratif yang benar dan mengenai pentingnya identifikasi cerita inspiratif. Jadi, bagaimana cara menyimpulkan teks cerita inspiratif? Pertama, kita harus memilih dan baca dengan saksama sebuah cerita inspirasi.
Lalu, pahami maksud dan isi cerita tersebut. Setelah dipahami, tentukan garis besar inti cerita tersebut dan nilai-nilai yang dapat diambil. Terakhir, rangkailah kalimat hasil simpulan menjadi kesimpulan yang baik dan tepat. Lalu, mengapa sih identifikasi cerita inspiratif itu penting? Jawabannya yaitu karena dengan kita mengidentifikasi atau bisa dikatakan menyelidiki terlebih dahulu apa itu cerita inspiratif, cerita apa saja yang dapat termasuk cerita inspiratif, bagaimana ciri-ciri cerita inspiratif, serta hal lainnya, kita akan lebih mudah dalam memahami makna dan nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut, serta dapat menyimpulkannya dengan tepat. Subbab materi kita yang ketiga yaitu ada menelaah struktur, unsur-unsur kebahasaan, dan unsur kesastraan cerita inspiratif. Poin yang pertama ini yaitu struktur cerita inspiratif. Struktur cerita inspiratif ini ada 6, yaitu yang pertama abstraksi. Abstraksi di sini berisikan inti dari teks cerita inspiratif itu sendiri. Yang kedua ada orientasi. Nah, orientasi di sini berisikan pengenalan tema, latar, dan tokoh cerita yang ada pada cerita inspiratif tersebut. Yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi di sini berisikan konflik sampai klimaks cerita. Yang keempat evaluasi. Evaluasi ini berisi munculnya pemecahan dan penyelesaian masalah. Yang kelima yaitu resolusi. Resolusi ini berisikan pemecahan masalah yang dialami oleh tokoh. Yang keenam yaitu koda. Koda adalah bagian penutup dari sebuah cerita inspiratif. Dalam tahap ini disampaikan kesimpulan dan pesan moral yang dapat diambil dari cerita inspiratif tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur kebahasaan cerita inspiratif. Dalam cerita inspiratif ini, unsur kebahasaan yang digunakan secara umum adalah kata atau kalimat deskriptif, kata ekspresif, dan kata majas. Selain itu, penggunaan berbagai kalimat seperti kalimat tanya dan kalimat perintah juga sering digunakan dalam cerita inspiratif ini. Penggunaan konjungsi juga dipakai dalam cerita inspiratif, seperti konjungsi koordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi antar kalimat. Pembahasan selanjutnya adalah terkait unsur-unsur kesastraan teks cerita inspiratif. Nah, unsur-unsur kesastraan yang terkandung dalam cerita inspiratif ini dibedakan menjadi 2 jenis nih, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, sekarang kita bahas unsur intrinsik dulu ya. Unsur intrinsik ini ada 6, yaitu ada tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan pada unsur ekstrinsiknya terdapat 3, yaitu ada bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Nah, apabila adik-adik ini tertarik untuk membuat cerita inspiratif, adik-adik harus mengetahui dulu nih langkah-langkah penyusunan cerita inspiratif ini. Langkah-langkah penyusunan cerita inspiratif sendiri ada 4, yakni yang pertama adalah menentukan tema. Penentuan tema ini berguna untuk menentukan judul cerita nantinya. Yang kedua adalah melakukan pembuatan perincian dari susunan maupun kerangka. Penyusunan kerangka ini sangat berguna bagi pengembangan alur cerita. Yang ketiga yaitu melakukan pengumpulan dari data dan juga informasi. Pengumpulan dari data ini ditulis dalam bentuk narasi yang mengacu pada struktur teks cerita inspiratif, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Demikianlah tayangan video pembelajaran tentang analisis cerita inspiratif dari saya dan rekan kerja saya, Dea Nandini. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik semua ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.